Baru sekalian, marilah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Sebelum nanti dilanjutkan pada penyampaian materi kepada para peserta, nanti dipersilakan untuk bisa berinteraksi kepada para narasumber dalam webinar kali ini dengan menyampaikan pertanyaan yang bisa dimanfaatkan menggunakan fasilitas Q&A di dalam fasilitas Zoom, sampaikan secara tertulis, dan nanti di akhir acara akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk nanti kiranya bisa dijawab dan disampaikan penjelasan oleh para narasumber. Kami lanjutkan pada materi berikutnya, akan disampaikan penjelasan mengenai tausiah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 36 tahun 2020 tentang sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah COVID-19. Materi akan disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta, terhormat Bapak Kiai Haji Munahar Mukhtar. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Gubernur yang kami muliakan, Ketua TNI yang saya hormati, Kepala Basnas Bajis DKI Kiai Lutfatullah, para ulama yang lainnya yang hari ini mengikuti webinar. Kita bersyukur kehadirat Allah, alhamdulillah, pada siang menjelang sore ini kita dapat melaksanakan tatap muka walaupun via Zoom dalam rangka persiapan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dan kurban atau berkurban, dan insya Allah kalau tidak ada halangan hari Jumat kita akan melaksanakan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban sampai kepada Ayyamut Tasyrik 3 hari setelah itu sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Karena memang situasi dan kondisi saat ini lain dari tahun yang lalu, tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, bahwa di tengah-tengah pandemi saat ini, dalam rangka menjaga agar supaya wabah ini tidak meluas kemana-mana, dan kita tentu sekali lagi berkehendak bagaimana agar wabah ini hilang dari kota Jakarta pada khususnya. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saya hanya ingin menyampaikan 2 hal. Pertama, tausiah yang sudah dikeluarkan atau yang telah dikeluarkan oleh MUI DKI Jakarta, tausiah nomor 6 tahun 2020 yang sudah dikeluarkan beberapa waktu yang lalu, bagaimana tata cara panduan ibadah kurban 1441 Hijriah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi ini. Tausiah MUI ini saya hanya ingin mengambil garis besarnya saja. Pada dasarnya sama apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, karena memang kondisi kita tahun ini dengan tahun yang lalu cukup berbeda. Karena itu ada hal-hal yang harus dijaga dalam berkorban. Kalau dahulu sebelum adanya pandemi, memang dimanapun kita ingin berkorban tidak ada masalah. Mau di majelis, mau di musola, mau di masjid, mau di tengah-tengah keramaian. Dan itu memang satu kegembiraan bagi masyarakat kita manakala di daerah tersebut ada kurban, masyarakat biasanya berkumpul.
mereka melihat sambil mereka mencari keberkahan, ada yang punya keyakinan semacam itu, dan mereka juga berdoa agar supaya bisa berkorban kalau tahun ini tidak, tahun akan datang. Dan ini memang sudah menjadi hal yang biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Namun kali ini, hal ini tentu perlu kita hindari bersama-sama. Karena itu Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan tausiah nomor 6 tahun 2020 bahwa ketika ingin melaksanakan kurban ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak semua tempat kita bisa melaksanakan kurban, apalagi di tempat itu padat dengan penduduk. Manakala dilaksanakan kurban di tempat itu tidak terkontrol orang-orang yang datang karena terlalu padat. Sebab itu kita menganjurkan agar supaya kalau memungkinkan silahkan berkurban di RPH yang terdekat. Jadi ada tempat-tempat pemotongan hewan dan itu kita bisa saja meminta bantuan untuk membawa hewan dan lain sebagainya. Kita minta kepada Pak Wali Kota, Camat atau Lurah bagaimana caranya agar supaya hewan kurban ini bisa sampai ke tempat pemotongan, lalu dagingnya kembali ke panitia untuk selanjutnya didistribusikan. Artinya tidak memotong di lokasi tersebut. Ini yang pertama, anjuran dari MUI. Kemudian kalau memang tidak memungkinkan dan memang untuk tahun ini atau di tahun sekarang ini, walaupun saat pandemi semacam ini, secara global memang ekonomi sedang turun, tapi kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat, orang yang ingin berkorban memang cukup banyak. Diperkirakan saja untuk tahun ini bisa mencapai 80 sampai 90 ribu hewan kurban yang memang tidak mungkin bisa terselesaikan dengan waktu yang relatif singkat ini. Nah karena itu ada beberapa solusi yang dikeluarkan atau ditawarkan oleh Majelis Ulama. Yang pertama, bisa saja dilaksanakan di satu tempat atau di masjid yang mempunyai lahan yang luas dengan catatan hanya dilaksanakan oleh panitia. Jadi orang yang berkorban, ia memberikan hewan kurbannya, mewakilkan kepada panitia. Nanti panitia yang akan mengurusnya, seluruhnya panitia yang mengurus. Dan pada saat pemotongan tidak ada orang yang menyaksikan, artinya tidak ada kerumunan orang. Ini bisa saja dilaksanakan di tempat yang memang bisa menghindari orang-orang untuk bisa berkerumun di dalamnya. Nah ini tentu juga perlu kerjasama antara panitia yang dipercayakan oleh masyarakat dengan pemerintah setempat, apa itu wali kota, camat, lurah, dengan melibatkan RT dan RW juga, termasuk saat pendistribusiannya. Jadi kita anjurkan kepada panitia yang diberikan kepercayaan, ketika protokol kesehatan ini sudah dilaksanakan seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi dan sesuai apa yang termaktub dalam fatwa atau dalam tausiah MUI ini, sistem pendistribusiannya panitia langsung yang menyerahkan ke rumah mustahik masing-masing sehingga tidak terjadi kerumunan. Karena memang kalau kita panggil itu mereka pasti akan berkerumun. Mereka biasanya agak sulit, kadang-kadang suka rebutan karena kemungkinan takut nggak kebagian atau bagaimana. Yang terbaiknya adalah minta bantuan dengan pemerintah setempat tadi, apakah itu dari pihak RW, RT, dengan data-data yang sudah ada, kemudian disampaikan ke mustahik masing-masing. Ini solusi kedua yang diberikan oleh MUI manakala sulit untuk mendatangkan atau membawa hewan kurban ke RPH karena mungkin jauh dan lain sebagainya atau teknis lainnya sulit untuk dilakukan. Nah, kalau ini dilakukan
maka insya Allah semuanya akan berjalan. Apa yang diprogramkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini insya Allah akan berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun protokol kesehatan dalam saat-saat seperti ini tentu amat sangat dibutuhkan, berkewajiban bagi setiap panitia, khususnya yang melaksanakan tugas dalam pemotongan hewan kurban nanti. Nah, ini diantara bagian dari Tausiah MUI nomor 6 tahun 2020 agar supaya tertib pemotongan hewan kurban yang akan dilaksanakan mulai Jumat besok sampai 3 hari di hari-hari tasyrik. Jadi kepada para asatidz, kepada para pengurus masjid, mushola, panitia, tolong hal semacam ini juga disampaikan di masyarakat agar supaya masyarakat pun mengerti bahwa berkorban itu bisa disampaikan ke panitia, bisa diwakilkan, kemudian memang disunahkan orang yang berkorban dia langsung yang memotongnya, itu memang disunahkan. Namun kalau dia tidak mampu untuk itu, dia cukup menyaksikan. Kalau memang dia tidak bisa juga menyaksikan, cukup dia berikan kepada yang mewakili dengan niat berkorban dan untuk siapa korban itu disampaikan. Insya Allah ini akan sampai kepada niat orang-orang yang berkorban. Ini hal-hal sekali lagi yang perlu diperhatikan kepada para asatidz, pengurus masjid, mushola, majelis taklim yang akan menjadi panitia pemotongan hewan kurban nanti. Kemudian yang kedua, untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha merujuk kepada fatwa MUI nomor 36, pada dasarnya adalah sama seperti yang dilakukan beberapa bulan yang lalu di saat pandemi. Jadi kita tetap berpegangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha yang memang sunnah muakkadah ini kepada fatwa nomor 14, nomor 28, dan nomor 31 tahun 2020. Bahwa ada beberapa zona, kalau kita istilahkan ada beberapa zona, memang kita pakai zona. Kalau zona hijau jelas, yang memang kayaknya belum memungkinkan kalau di Jakarta. Kalau zona hijau itu kemungkinan di pegunungan atau di mana mungkin. Zona hijau itu bebas untuk melaksanakan sesuai yang dilaksanakan pada saat tidak terjadi apa-apa. Namun yang terjadi di Jakarta adalah ada dua hal yang kita perhatikan, semacam zona kuning dan zona merah. Bahkan alhamdulillah kalau beberapa bulan lalu ada kurang lebih sekitar 60 sekian RW, sekarang tinggal 30-an kalau nggak salah Pak Gubernur ya. Artinya alhamdulillah sudah semakin hilang lah ya, kalau bahasa kita bagaimana corona ini hilang. Dalam kondisi semacam ini, di mana zona merah yang sudah jelas ada, tentu fatwa nomor 14 ini tetap diberlakukan. Artinya lebih baik tidak melaksanakan di tempat-tempat keramaian. Apalagi ini sunnah muakkadah untuk menjaga. Ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi kita lebih mengutamakan maslahat daripada hal-hal yang pada akhirnya membuat kita mudarat. Nah, namun kebanyakan di Jakarta sekarang ini, ya walaupun memang kita tidak tahu dan Jakarta ini memang sudah cukup merata, tapi ada zona-zona, istilahnya zona kuning, ini hal-hal yang telah diterapkan dalam protokol kesehatan dalam ibadah, ini tetap harus dan wajib dilaksanakan. Jadi ada jarak, ada wudhu dari rumah tetap, seperti fatwa nomor 14, kemudian nomor 28, ini sudah jelas, dari rumah kita wudhunya sudah bawa sejadah, memakai masker, sampai masjid, cuci tangan, kemudian di masjid itu sendiri, kepanitiaan sudah membuat batas-batas agar supaya jamaah itu bisa melaksanakan dengan
tetap ada jarak, kemudian untuk sementara karpet diamankan terlebih dahulu. Yang ingin baca Quran, bawalah Quran dari rumah. Nah, ini kewajiban yang harus dilaksanakan pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, insya Allah kalau ini kita lakukan dan kita laksanakan, ibadah kita insya Allah dapat pahala. Kemudian kita dapat menjaga nilai-nilai kesehatan di dalam ibadah di tengah-tengah pandemi saat ini. Ini tentu harapan kita bersama. Jadi sekali lagi kami berharap kepada para ulama, kepada para tokoh, agar supaya dapat menjelaskan kepada masyarakat yang awam, masyarakat yang belum mengerti, untuk dapat menjaga jarak dan lain sebagainya, melaksanakan ibadah sesuai dengan protokol kesehatan. Ini singkatnya yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau dibahas bersama, nanti akan kita bahas bersama. Mudah-mudahan pertemuan pada siang menjelang sore ini akan banyak bawa manfaat untuk persiapan kita menyambut Hari Raya Idul Adha dan pemotongan hewan kurban. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Munar Mukhtar atas materi yang telah disampaikan. Kemudian untuk materi berikutnya berkaitan dengan penyelenggaraan mekanisme pemotongan hewan kurban di masjid dan musola. Insyaallah akan disampaikan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Ma'mun Al-Azbi. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Akhina Fillah Kiai Haji Munar Mukhtar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Pak Asisten Kesejahteraan Rakyat, Pak Kepala Biro Mental Spiritual Sekda Provinsi DKI Jakarta, para ulama, para kiai, para peserta webinar, baik unsur ulama maupun dari perwakilan DKI Masjid Provinsi DKI Jakarta maupun lembaga-lembaga keagamaan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala siang ini kita bersama-sama hadir untuk berbincang-bincang demi kemaslahatan umat dan kemaslahatan kita bersama. Mudah-mudahan ini semua menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakai masker memang rasanya tidak enak. Hidung kita pengap. Tetapi manakala kita niatkan untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan masyarakat kita, selama masker ini nempel di tubuh kita, maka Allah mencatat menjadi nilai ibadah. Ibu sekalian yang saya muliakan, saya mau langsung saja. Materi saya adalah berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban di masa pandemi. Panduan penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban dalam situasi pandemi COVID-19. Lanjut. Landasannya adalah Instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 43 tahun 2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang pengendalian, penampungan, penjualan, dan pemotongan hewan kurban di masa pandemi COVID-19. Lanjut. Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 735 tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang perpanjangan, pemberlakuan, tahapan, dan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas pembatasan sosial berskala besar
masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Lanjut. Hasil rakor di Dinas KPKP Selasa 14 Juli 2020 tentang pembahasan teknis pengendalian pelaksanaan kurban tahun 2020. Lanjut. Kita mulai bicara di penampungan hewan kurban. Di mana kita lihat memang banyak para pedagang hewan kurban, baik kambing maupun sapi, bukan hanya di tempat di Dharma Jaya, tetapi juga banyak di kampung-kampung. Yang kita harapkan adalah ketika para pedagang hewan ini mau berjualan atau di Dharma Jaya, maka terlebih dahulu penampungan hewan kurban itu harus disemprot dengan disinfektan, sehingga diharapkan bahwa tempat penampungan hewan kurban itu bebas dari wabah COVID-19. Lanjut. Panitia kurban. Jadi panitia kurban itu wajib memakai masker. Jadi ini memang panduan kita. Semua yang jadi panitia wajib menggunakan masker. Kemudian cuci tangan sebelum bertugas. Lanjut. Panitia kurban pakai sarung tangan. Percayakan hewan kurban untuk disembelih panitia kurban. Ini terkait dengan para mudhahi. Mudhahi ini tadi disampaikan oleh Pak Kiai Haji Munahar Mukhtar. Biasanya bahwa mudhahi, orang yang kurban itu, dia membeli hewan kurban, kemudian diserahkan kepada masjid atau mushola atau panitia lainnya. Itu dia menyaksikan ketika pemotongan hewan. Kita harapkan pada kali ini para mudhahi itu mempercayakan hewan kurbannya untuk disembelih oleh panitia kurban. Ya syukur-syukur menitipkan dananya kepada panitia, sehingga ketika membeli hewan itu baik online, yaitu lebih selamat, lebih aman. Kalau tidak, maka dia mempercayakan, mewakilkan hewan kurbannya itu. Kalau sapi buat 7 orang, dia tinggal titip nama-namanya buat siapa saja, maka percayakan kepada panitia di mana dia titipkan hewan kurbannya. Lanjut. Di tempat penyembelihan, jadi Pak Gub sudah menyampaikan juga, hanya dihadiri 3 sampai dengan 5 orang panitia. Pengkurban tidak hadir. Ini yang barangkali ini harus kita betul-betul bisa dilaksanakan. Setiap hewan itu disembelih, jadi cukup dihadiri oleh 3 sampai dengan 5 orang. Kita lihat yang megangin hewan itu 3 orang, dia sudah cuci tangan, dia sudah memakai masker, nanti tinggal ada juru sembelih ya, yang akan memotong hewan tersebut. Lanjut. Panitia kurban harus sehat. Kami laporkan pada Pak Gubernur hari ini di Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta, khusus untuk Kecamatan Koja, sedang dilakukan rapid test untuk para juru sembelih. Dari 146 masjid di Kecamatan Koja, mudah-mudahan juga seluruh kecamatan, karena ini terkait dengan Dinas Kesehatan programnya, sehingga para puskesmas di kecamatan itu mulai hari ini kita melakukan rapid test kepada para juru sembelih hewan. Kalau tahun kemarin kita ada juleha, kita pelatihan ya juru sembelih halal. Nah maka tahun ini semua petugas yang akan menyembelih hewan kurban itu dilakukan rapid test. Manakala tidak memenuhi syarat, diharapkan untuk tidak melaksanakan tugas. Lanjut. Bila bersin, tutup pakai siku. Udah paham ya? Lanjut.
di masa pandemi COVID-19 bagi tempat pemotongan RT-nya masuk zona merah agar memotong di RPH Cakung. Kita sudah koordinasi dengan RPH Cakung, ada RPH Pulau Gadung, ada di Mbah Priuk, di Koja. Kemudian kalau tidak memungkinkan kita menyembelih di RPH, maka dia boleh menyembelih hewan kurbannya di RT atau RW terdekat yang kategori zona hijau, sehingga tidak memaksakan diri. Misalnya tadi disebutkan ada kurang lebih 30 RW di Jakarta ini, kalau RW-nya itu memang ada zona merah, diharapkan hewannya tidak disembelih di tempat itu, tetapi titipkan ke RPH yang sudah memang ditunjuk. Kemudian kalau tidak memungkinkan di RPH, karena mungkin di Jakarta catatan saya itu ada 3.930 masjid dan 6.000 mushola. Kalau hampir rata-rata motong 2-3 ekor, berarti jumlahnya ribuan. Maka RPH ini juga sulit kalau untuk bisa menampung dari semua pemotong di sana, maka silakan hewannya disembelih di wilayah yang zonanya masih hijau. Lanjut. Rumah pemotongan hewan PD Dharma Jaya Cakung. Ini kami sudah datang sana. Saya sudah foto dengan sapinya itu ya. Masih gantengan saya sih. Ya, jadi bukan selfie action ya, tetapi memang hampir tiap tahun kami di sana ya, Dewan Masjid ke Dharma Jaya. Kita bincang-bincang bagaimana ini adalah milik pemerintah daerah ya, yang sama-sama mesti kita juga topang bagaimana pengembangannya. Alhamdulillah kita juga sampaikan kepada teman-teman, membeli hewan di Dharma Jaya itu lebih oke ya ketimbang kita beli di luar, karena memang ini adalah aset pemerintah daerah. Inilah sapi-sapi yang ada di Dharma Jaya yang kemudian nanti juga supaya kita bisa menyampaikan kepada masyarakat, kami langsung datang ke kandangnya, kami melihat juga bagaimana cara menggiring sapi untuk bisa ke tempat penyembelihan, kemudian timbangan dan sebagainya, sehingga kami bisa menyampaikan pada masyarakat bahwa Dharma Jaya itu dengan alat yang begitu canggih, maka mudah-mudahan ini tidak ragu-ragu kita untuk menyembelih hewan di Dharma Jaya. Lanjut. Tim pencacah agar jaga jarak. Ini biasanya kalau di kampung itu setelah disembelih hewannya itu pada keruyukan tuh, gerombolan motong ini sebagainya. Maka di saat sekarang ini tim yang mencacah atau memotong-motong daging korban itu agar tetap menjaga jarak dan memakai masker. Ya, lanjut. Pengemas ramah lingkungan. Alhamdulillah ya, barusan kita menerima dari Pak Gubernur tidak lagi nanti menggunakan kantong kresek. Sejak tahun lalu ya Pak Gubernur kita, kalau tahun kemarin kita pakai besek ya, tahun sekarang ini keranjang ya. Tadi saya ketemu di lift, saya kira buat keranjang tape ya. Enggak Pak, ini buat daging ya. Ternyata memang lebih ringkas ya. Alhamdulillah ini kita lihat baru Jakarta nih yang menggunakan ini fasilitas pemerintah daerah agar masyarakat itu tidak lagi menggunakan kantong kresek, tetapi demi ramah lingkungan. Kemarin saya sudah distribusikan Pak Gubernur ke beberapa masjid, itu sisa tahun lalu ya, ada 700 besek yang sudah kita berikan ke Masjid Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Jadi nggak mau bazir. Mudah-mudahan tahun ini yang diserahkan tadi bisa kita berikan ke masjid-masjid agar nanti hewan kurban itu dagingnya dimasukkan ke kantong yang sudah memang bisa ramah lingkungan. Lanjut. Penyerahan daging kurban diantar ke rumah mustahik. Ini sudah disampaikan oleh MUI. Jadi memang panitia itu
ambil agar mengantarkan jatah mustahik itu ke rumah masing-masing lewat RT RW, sehingga tidak mendatangi tempat pemotongan hewan. Kalau tahun sebelumnya kita lihat memang antrian begitu panjang dengan pakai kupon ya, ini khawatir nanti malah membuat kluster baru. Mari kita berikan layanan terbaik untuk para mustahik. Mudah-mudahan pahalanya dua tuh, pahala memberikan dan pahala jalan kaki. Kita menghormati orang-orang yang memang perlu kita hormati, orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah, yang makan dagingnya juga jarang, kita anterin ya. Begitu sampai di rumah, assalamualaikum, kita anterin, mereka nangis ya, alhamdulillah ya, dapat buntut sapi. Ya. Lanjut. Selesai tugas, segera mandi dan ganti baju. Mandi apa ya? Mandi aja biasa. Jadi karena setelah dia bertugas, dia bergelimang dengan daging, ada darah, ini kita anjurkan. Kalau biasanya cuma bersihin badan doang. Nah kali ini dia harus mandi pakai sabun betul-betul bersih. Sehingga dia habis melaksanakan tugas, segera dia mandi dan ganti baju. Lanjut. Pertama kita doa, mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan kita akan memiliki kehidupan yang normal. Ya, lanjut terakhir. Nah ini edaran yang kita edarkan Pak Gubernur sama dengan yang saya paparkan tadi. Ini bentuk edarannya. Ini bersama dengan MUI juga ada edaran kita ya. Jadi antar Dewan Masjid dengan MUI ini memang bukan cuma kantornya yang berendeng bersebelahan, tetapi juga di suratnya memang bergandengan terus ya. Dan Kemunahan Mukhtar ini insya Allah kita akan sama-sama berjalan bergandengan tangan dengan pemerintah DKI Jakarta. Ada satu lagi tuh sebelum ini. Ada tambahan dari saya yang terakhir kaitan dengan sholat Idul Adha itu sudah dijelaskan oleh Pak Kemunahan Mukhtar. Saya menambahkan sedikit, seluruh jamaah yang melaksanakan sholat Idul Adha selain dia berwudu dari rumah, juga dia membawa alas untuk menempati sendal. Ya, sehingga kalau kita di Masjidil Haram kan begitu. Dikasih plastik, kita masuk ke masjid, bawa ya sendalnya ke sana. Di masjid kita, begitu jamaah masuk, maka dia harus mengamankan masing-masing alas kakinya. Untuk menghindari, jangan sampai nanti bubar sholat, berkerumun, karena nyari sendal. Ini juga dari awal sudah kita jaga wanti-wanti, jaga jarak. Begitu pulang bubar dari masjid, malah antrian begitu panjang ya karena gara-gara sendal doang gitu. Oleh karena itu kepada pengurus masjid kita anjurkan untuk memberikan fasilitas selain mencuci tangan dengan sabun, juga ada termogan, berikan juga khawatir mereka lupa membawa alat untuk sendal, masjid bisa menyiapkan. Sekira ini sebelum yang kami sampaikan. Terima kasih pada Pak Gubernur dan seluruh jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mudah-mudahan ini adalah merupakan usaha kita, ikhtiar kita, dan akhirnya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya dan ikhtiar kita ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ki Haji Mahmud Al-Ayyubi atas materi yang disampaikan. Bapak Ibu sekalian, telah disampaikan juga materi, dan pada sesi berikutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Demikian tinggi antusias yang disampaikan oleh peserta. Kami laporkan kurang lebih ada 800 orang
yang sudah tergabung mengikuti webinar ini, baik yang tergabung dalam aplikasi Zoom maupun yang mengikuti streaming melalui akun YouTube Pemprov DKI Jakarta. Dari para peserta juga sudah terhimpun sejumlah pertanyaan yang nanti kiranya berkenan bisa dijawab oleh para narasumber. Kami bacakan pertanyaan pertama ditujukan kepada Bapak Gubernur. Yang pertama adalah, apakah saat pelaksanaan pemotongan hewan kurban di masjid-masjid ada Satgas Covid yang bertugas keliling untuk melakukan pemantauan? Terima kasih, Pak. Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi bersama Harvard CLM Team dan Clockclick.id dalam menghadirkan kalkulator COVID-19. Kalkulator COVID-19 adalah cek gejala mandiri yang menggunakan Machine Learning COVID-19 Likelihood Meter atau CLM pertama di Indonesia. Kalkulator COVID-19 ini dihadirkan melalui fitur JAK CLM pada aplikasi Jaki. Jika kamu merasa memiliki gejala COVID-19, kamu bisa langsung gunakan fitur JAK CLM. Yuk, simak tata caranya. Pertama, unduh aplikasi Jaki melalui Play Store atau App Store. Kedua, pilih fitur JAK CLM. Kemudian, perhatikan ketentuan yang tercantum pada JAK CLM. Salin kalimat pernyataan pada box yang disediakan. Masukkan nama lengkap beserta NIK sesuai dengan kartu tanda penduduk. Ingat ya, satu NIK hanya bisa digunakan untuk 1 kali tes dalam seminggu. Masukkan alamat sesuai dengan domisili kamu di Jakarta dan lengkapi data identitas lainnya. Masukkan juga nomor telepon dan email yang aktif. Isi semua pertanyaan secara benar dan jujur, mulai dari informasi klinis, kondisi kesehatan, riwayat kontak, dan riwayat bepergian. Setelah selesai, kamu bisa cek kembali informasi pada rangkuman jawaban. Jika sudah sesuai, centang pernyataan persetujuan lalu klik tombol lihat hasil tes. Kamu akan mengetahui hasil pemeriksaan kamu sesuai kategori yang ada, yaitu orang tanpa gejala atau OTG, orang dalam pemantauan atau ODP, dan pasien dalam pengawasan atau PDP. Selain mengetahui hasil tes, kamu juga akan mendapatkan rekomendasi agar tetap sehat dan informasi lainnya selama pandemi COVID-19. Jangan lupa unduh dan simpan hasil tes kamu dengan memindai atau screenshot QR Code di halaman hasil. Jika dari hasil tes kalkulator COVID-19 kamu diprioritaskan untuk ikut tes PCR, maka ikuti langkah berikut. Pertama, unduh hasil tes kalkulator COVID-19 atau simpan QR Code-nya. Kedua, konfirmasi kehadiran untuk tes PCR dengan menghubungi nomor telepon puskesmas yang diberikan. Ketiga, datang ke puskesmas yang telah ditentukan dengan membawa kartu identitas dan hasil tes kalkulator COVID-19 kamu. Yuk, cek mandiri gejala COVID-19 melalui JAK CLM di Jaki. Jaki, bikin gampang.